Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam program Apa Kabar Pare-Pare dengan sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutuna. Sana berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, RSUD di Makassar menjadi salah satu lokasi studi banding PKA Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara Makassar melihat sejumlah inovasi yang diluncurkan sebagai wujud komitmen dalam peningkatan pelayanan publik. RSUD Andi Makassau dipilih sebagai salah satu lokus studi banding peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1, Pusat Pelatihan dan Pengembangan atau Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan atau KMP Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia Makassar. Dipilihnya rumah sakit rujukan di utara Sulawesi Selatan ini lantaran sejumlah inovasi yang diluncurkan sebagai wujud komitmen peningkatan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dihadirkan RSUD Andi Makassau adalah inovasi Salamaki atau sehat dalam genggaman kita. Inovasi yang hadir di masa pandemi ini mengantarkan Dr. Reni Angrenisari, Direktur RSUD Andi Makassau, lulus dengan predikat sangat memuaskan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 8 yang digelar LAN RI Makassar 2020 yang lalu. Aplikasi Salamaki yang telah banyak digunakan dan diunduh oleh pasien melalui Play Store ini merupakan terobosan pelayanan kesehatan berbasis virtual. Inovasi ini memberi kemudahan pelayanan konsultasi bersama dokter secara online, peresepan hingga pengantaran obat tanpa harus ke rumah sakit. Dengan inovasi ini, Dr. Reni Angrenisari berhasil meraih penghargaan kategori The Best Innovation Terbaik 3 yang diserahkan oleh Kepala PKP 2 LAN Republik Indonesia Makassar, Andi Taufik. Sementara Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Reni Angrenisari mengatakan, selain inovasi Salamaki, para peserta PKA Puslatbang juga ingin melihat serta mempelajari sejumlah inovasi lain yang dimiliki rumah sakit milik pemerintah kota Pare-Pare. Ya, untuk Andi Makassau beberapa inovasi yang mau dilihat, salah satunya itu yang Salamaki sehat dalam genggaman kita. Di rumah sakit Andi Makassau itu kan ada beberapa inovasi yang sejak 2017 itu ada home visit, ada berisik, ada lancar HD, ada gogos, ada apadi, e-controlling, kemudian ada juga inovasi K-pop, dan yang terakhir Salamaki, itu yang di tahun 2020. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rombongan anggota DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke kota Pare-Pare untuk sharing tips dan trik bagaimana menjaga stabilitas pendapatan daerah, utamanya pada masa pandemi seperti saat ini. Komisi 2 DPRD Kabupaten Majene yang didampingi langsung Ketua DPRD Kabupaten Majene melakukan kunjungan kerja ke kota Pare-Pare dalam rangka sharing peningkatan pendapatan asli daerah di kota Pare-Pare. Dalam kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dipertanyakan pihak Komisi 2 DPRD Kabupaten Majene, salah satunya trik-trik yang dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan pendapatan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pare-Pare yang ditemui usai kegiatan di Lounge B.J. Habibie. Dalam kesempatan tersebut, Agus Salim juga menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan BKD Kota Pare-Pare selama pandemi dalam meningkatkan PAD. Dengan kunjungan kerja Komisi 2 anggota DPRD Kabupaten Majene yang didampingi langsung Ketua DPRD Majene, ini terkait dengan sharing, terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah di kota Pare-Pare. Terkait dengan itu ada beberapa hal yang dipertanyakan, utamanya trik-trik yang dilaksanakan di kota Pare-Pare sehingga pendapatannya meningkat. Salah satunya kami sampaikan itu termasuk pajak daerah, khususnya pajak restoran itu meningkat signifikan karena adanya regulasi-regulasi, adanya tim-tim yang untuk memantau pendapatan itu. Ada pajak online setiap saat, itu yang tidak dilaksanakan di sana. Dan ada juga regulasi kami terkait dengan pengenaan sanksi. Itu yang kami sampaikan bahwa itu ada sanksi kepada wajib pajak bila mana menunggak. Itu yang kami sampaikan semua dalam rangka optimalisasi.
itu yang bisa diadopsi kepada DPRD. Itu kami sampaikan juga bahwa walaupun dalam situasi pandemi, karena khususnya itu untuk pajak restoran, tetap kami laksanakan untuk pemantauan, karena itu kan pakai sistem, dan itu kan juga yang dikenakan pajak cuma pengunjung, jadi mengacu kepada transaksinya. Itu. Oh, jadi dia bilang, oh begitu Pak modelnya. Ya Pak, kami tetap ada tim yang memantau pagi, siang, malam. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare menerima mahasiswa KKN tematik Universitas Hasanuddin. Harapannya program kerja KKN kali ini dapat berfokus pada pemulihan ekonomi dan juga bersinergi dengan pemerintah kota dalam mensosialisasikan pentingnya disiplin protokol kesehatan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim didampingi Asisten 1 Amina Amin dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Amarun Agung Hamka menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik gelombang 106 Universitas Hasanuddin pada Jumat 25 Juni 2021. Dalam kegiatan tersebut, Haji Pangerang Rahim menyampaikan dukungan terhadap program kerja mahasiswa KKN ini. Haji Pangerang Rahim menambahkan, program kerja KKN Unhas kali ini diharapkan dapat berfokus pada pemulihan ekonomi dan juga bersinergi dengan pemerintah kota dalam mensosialisasikan pentingnya disiplin protokol kesehatan. Pemerintah kota Parepare sangat mengapresiasi itu, sangat mendukung karena mereka ini akan melakukan KKN tematik. Sehingga mereka akan berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kota. Jadi saya kira ini saya saling mendukung, antara lain misalnya seperti yang disampaikan Pak Wali sejak Januari yang lalu mengenai pemulihan ekonomi. Mereka juga ada mempersiapkan, ada dari jurusan bisnis, ekonomi dan sebagainya, ya ada macam-macam menyangkut corona, juga ada mereka akan melakukan kegiatan apa itu donor darah sekaligus penyembuhan, dan itu akan sangat membantu kita pemerintah kota karena kita tahu selama ini akhir-akhir ini. Sementara itu, Koordinator Dosen Pendamping KKN Tematik Universitas Hasanuddin, Muhammad Isran Ramli mengapresiasi pemerintah kota yang selama ini telah menjadi salah satu mitra kerja dalam mengimplementasikan Tridharma Unhas. Pertama-tama tentunya atas nama Rektor Universitas Hasanuddin dan PT KKN Unhas, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Selama ini pemerintah kota Parepare adalah salah satu mitra kerja oleh Unhas di dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin yang salah satunya KKN. Selama ini pemerintah kota Parepare tidak pernah absen menerima anak-anak kita mahasiswa untuk melakukan kegiatan program kerja KKN mereka. Nah, dan berdasarkan evaluasi di Universitas Hasanuddin, pemerintah Kota Parepare ini mempunyai rating yang cukup tinggi di dalam bermitra dengan Unhas. Oleh karena itu, tahun ini Universitas Hasanuddin kembali mengharapkan kerjasama yang baik, yang setinggi-tingginya dari pemerintah Kota Parepare untuk gelombang KKN 106 ya. Nah, sebagaimana disampaikan Pak Wali tadi, bahwa sesuai dengan nuansa konteks kekinian kita berada dalam kondisi pandemi COVID, fokus program kerja dari adik-adik KKN itu adalah pertama tadi membantu berkontribusi terhadap program pemerintah Kota Parepare di dalam mencegah peningkatan terpapar COVID dari masyarakat Kota Parepare. Yang kedua adalah masalah pemulihan ekonomi, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat kita, khususnya di Kota Parepare. Adik-adik mahasiswa KKN juga kita sudah mempersiapkan program kerja untuk mendukung program pemerintah Parepare tersebut.
Sebanyak 38 mahasiswa KKN tematik Unhas gelombang 106 yang tergabung dalam beberapa jurusan akan melaksanakan program kerja di Kota Parepare yang dibagi ke dalam 7 posko. Secara wilayah besar akan dibagi menjadi 2 untuk program kerja, ada di Kecamatan Soreang dan Ujung, kemudian di Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim dari Dinas Pemadam Kebakaran kembali melakukan pemusnahan sarang tawon Vespa berdiameter 30 cm. Keberadaan sarang tawon ini sangat meresahkan masyarakat karena diketahui tawon Vespa salah satu jenis tawon yang mematikan. Karena berbahaya dan meresahkan warga sekitar, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare kembali musnahkan sarang tawon Vespa yang ada di pohon yang berlokasi di sebuah sekolah di Kota Parepare. Sarang tawon Vespa yang berdiameter 30 cm ini dimusnahkan dengan cara menyemprotkan cairan deterjen dari mobil pemadam kebakaran. Petugas mengaku dengan cairan deterjen cukup ampuh untuk membunuh tawon jenis Vespa ini. Dengan busa yang menempel pada badan tawon sehingga tawon tidak mampu lagi untuk terbang dan dianggap aman. Tawonnya ini sangat besar, dapat membunuh. Jadi saya evakuasi dulu anak sekolah di sini, baru mengadakan penyemprotan langsung ke hewannya. Ya, kenapa harus pakai air deterjen, Pak? Karena kalau air deterjen kan langsung membunuh sarang tawonnya. Kalau air biasa enggak. Jadi harus dimusnahkan ya, supaya harus tidak menyerang lagi. Anak sekolah ini kan 2 sekolah di sini. Diketahui tawon Vespa merupakan jenis tawon yang mematikan. Tidak sedikit kasus kematian yang disebabkan oleh sengatan jenis tawon ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare menjadi daerah dengan kepemilikan dokumen kependudukan tertinggi di Sulawesi Selatan bahkan nasional. Hal ini menjadi salah satu alasan Disdukcapil Kota Parepare menjadi salah satu lokus studi banding peserta PKA Puslatbang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan Adminduk. Hal tersebut menjadikan Kota Parepare menjadi daerah dengan kepemilikan dokumen kependudukan tertinggi di Sulawesi Selatan, bahkan nasional. Prestasi tersebut menjadi salah satu alasan Disdukcapil Kota Parepare menjadi salah satu dari 4 lokus studi banding peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Pusat Pelatihan dan Pengembangan atau Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan atau KMP Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia Makassar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Meski demikian, pihak Disdukcapil Kota Parepare masih terus memaksimalkan kinerja guna memberikan percepatan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Terkait dengan kedatangan peserta pelatihan kepemimpinan administrator dari KMP LAN Makassar, ada 4 lokus yang dijadikan sebagai tempat kunjungan. Salah satu diantaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam kesempatan ini mereka akan mencari informasi terkait inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Seperti yang kita ketahui, dari Sulawesi Selatan, Parepare tertinggi untuk semua kepemilikan dokumen dan juga untuk akte kelahiran Parepare yang tertinggi secara nasional. Oleh karena itu, mereka akan mencari tahu inovasi-inovasi apa yang kita lakukan sehingga prestasi ini dapat kita raih. Dan kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyiapkan beberapa hal terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka peningkatan cakupan tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kaum laki-laki terkait bahaya prostat, Rumah Sakit Umum Andi Makassau menggelar seminar dan juga menyediakan screening PSA gratis sebagai deteksi dini kanker prostat. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Andi Makassau Kota Parepare melaksanakan seminar AWM Empowered 2021 di ruang tunggu Poliklinik RSUD Andi Makassau Kota Parepare pada Jumat 25 Juni 2021. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring tersebut menghadirkan narasumber Dr. Muhammad Ashkar Palinrungi yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kanker prostat dan screening PSA. Kepala Bidang Infokom RSUD Andi Makassau mengatakan persyaratan peserta yang mendaftar harus di atas 45 tahun. Di Rumah Sakit Andi Makassau yaitu diadakan seminar awan info
tahun 2021, tepatnya pada hari ini tanggal 25 Juni. Adapun itu kegiatannya merupakan edukasi terkait kanker prostat, dan sebelumnya itu diadakan dulu pemeriksaan screening PSA. Haja Mukarramah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi perhatian masyarakat khususnya pria agar tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Sekedar informasi, gangguan prostat yang menyerang pria yang biasanya dikenal dengan pembesaran prostat sehingga terjadi penyempitan saluran kemih. Gejalanya meliputi susah buang air kecil, aliran urin tersendat, tidak tuntas buang air kecil, dan sering buang air kecil malam hari. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.